Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada di dalam ilmu kalam. Mungkin kalian semua ada yang sudah tahu apakah ilmu kalam itu dan aliran-aliran apa yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video berikut ini. Berbicara tentang ilmu kalam, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Ilmu kalam disebut dengan beberapa nama, antara lain yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Disebut usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama atau usuluddin. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas tentang keesaan Allah. Di dalamnya dikaji pula tentang asma-asma, nama, dalil, perbuatan Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz. Juga sifat wajib, mustahil, dan jaiznya bagi Rasul. Disebut ilmu tauhid karena sebenarnya ilmu yang membahas tentang keesaan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya secara objektif. Ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, tetapi argumentasinya lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Oleh karena itu, sebagian teolog menganggap bahwa ilmu kalam berbeda dengan ilmu tauhid. Disebut dengan fikih al-akbar karena merupakan istilah bagi Abu Hanifah dalam memberikan nama ilmu ini. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Pertama yaitu al-fikih al-akbar, di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan istilah keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Yang kedua adalah al-fikih al-asghar, yang di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah dan sebagainya. Lanjut, disebut dengan teologi Islam. Ini merupakan istilah lain dari ilmu kalam. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang mendefinisikan dengan diskursus atau pemikiran tentang Tuhan dengan mengutip kata-kata William Ogham. Sementara itu, Goff menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, pengalaman agama secara rasional. Aliran-aliran yang ada di dalam ilmu kalam ada 7. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij bagaimana telah dikemukakan telah menjadikan imamah atau khalifah. Yang pertama adalah Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syarastani menyebut bahwa orang yang memberontak, imam yang sah sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kekuatan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin dengan kelompok Buhut atau pemberontak atau Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Lagi pula, berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah. Kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Hal itulah yang
melatar belakangi aliran Khawarij ini keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Murji'ah. Latar belakang kemunculannya yaitu nama Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a mengandung arti memberi pengharapan, yaitu kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. Karena itu Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yaitu Ali dan Muawiyah serta pasukannya pada hari kiamat kelak. Yang selanjutnya adalah Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai Ahlul Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Syiah ini muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan oleh Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Yang satu, kelompok yang mendukung sikap Ali disebut Syiah, dan kelompok lain yang menolak terhadap Ali disebut Khawarij. Lanjut, aliran yang nomor 4 adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis istilah Mu'tazilah dapat merujuk pada dua golongan. Yang pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dan menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dengan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Nama Mu'tazilah diberikan kepada golongan orang-orang yang tidak mau intervensi dalam pertikaian politik yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ia menjumpai pertikaian di sana, yaitu satu golongan mengikuti pertikaian itu, sedangkan golongan lain menjauhkan diri ke Harbita. Oleh karena itu, dalam surat yang dikirimkan kepada Ali bin Abi Thalib, Qais menamakan golongan yang menjauhkan diri tersebut dengan Mu'tazilin, sedangkan Abu al-Fida menamakannya dengan istilah Mu'tazilah. Aliran yang kelima adalah Qadariyah. Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak diintervensi dengan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Jadi segala sesuatu itu yang menentukan adalah manusia. Tuhan tidak ikut campur di dalam hal-hal menentukan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah digunakan untuk nama aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Intinya aliran ini itu berpendapat bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Tuhan dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua takdir dan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah ditentukan oleh Tuhan.
Yang terakhir adalah ahli sunnah. Ahli sunnah ini didirikan ahli sunnah ini banyak digunakan sesudah timbulnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Dalam hubungan ini Harun Nasution dengan meminjam keterangan Tashih Kubro Zadah menjelaskan bahwa aliran ahli sunnah muncul atas keberanian dan usaha Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijriah. Ya, itu tadi penjelasan mengenai ilmu kalam dan aliran-aliran yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.